Apakah Anda sering mendengar sebutan Ya'juj dan Ma'juj? Menghapuskan segala macam kezaliman dan mami jikalau masyarakat di sana sering mengalami gangguan terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah agar dinding atau bendungan itu telah selesai dikerjakan. Ia isolasi dari dunia luar. Bahkan sinar matahari tidak bisa menembus secara ilmiah. Bagaimana bisa seperti itu? Itu hanya akan menjadi penghuni neraka jahanam karena tidak ada satupun yang beriman. Dalam sebuah hadis cukup panjang tentang tanda-tanda kiamat dari sahabat Nawas bin Sim'an, Nabi SAW menceritakan bahawa setelah membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum muslimin dari fitnahnya, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, "Sesungguhnya aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga." Maksudnya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Karena itu selamatkanlah mereka, yakni kaum muslimin yang saleh-saleh, ke Bukit Tursina. Maka Nabi Isa membawa kaum muslimin menuju Bukit Tursina, dan tak lama setelah itu, atas kehendak Allah, dinding baja yang dibuat Zulkarnain berhasil ditembus Ya'juj dan Ma'juj yang dengan cepatnya bergerak membanjiri bumi di sekitarnya, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 96, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Walau dalam bentuk yang tidak lazim seperti manusia, tetapi Ya'juj dan Ma'juj itu juga bersenjata semacam panah. Mereka merusak, menyerang dan menghancurkan apapun yang mereka temui. Manusia dan binatang-binatang yang telah terbunuh, kecil ataupun besar, langsung dimakannya mentah-mentah. Bahkan jika ada sesamanya dari Ya'juj dan Ma'juj yang mati, mereka memakannya juga. Dan tidak ada dari mereka yang mati kecuali telah menurunkan ataupun berkembang biak paling tidak 1.000 orang. Ketika melalui danau Tabariyah yang begitu luas dan penuh airnya, mereka meminumnya hingga habis dalam sekejap. Bahkan bagian belakang dari pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini mendapatinya dalam keadaan kering dan berkata, "Tentunya di sini ada air sebelumnya." Hampir seluruh penjuru bumi telah diserang dan dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj kecuali 4 tempat, yaitu Mekah, Madinah, Baitul Maqdis dan Bukit Tursina. Sama seperti ketika Dajjal menjelajah bumi, 4 tempat itu dijaga ketat oleh para malaikat sehingga mereka tidak mampu memasukinya. Di tempat lainnya, hampir tidak ada manusia yang bertahan hidup, atau kalaupun ada, mereka pasti merasakan kesengsaraan yang luar biasa. Tidak ada sungai, danau atau sumber air lainnya kecuali telah mengering dihabiskan airnya oleh mereka. Begitu juga hampir tidak ada pepohonan dan tanam-tanaman atau sumber makanan lainnya kecuali telah dirusak, dihancurkan atau dihabiskan oleh mereka ini. Bahkan orang-orang yang bertahan hidup di 4 tempat tersebut, termasuk Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya, juga mengalami penderitaan yang tidak terperikan karena terbatasnya makanan. 1 kepala sapi saat itu bisa lebih berharga daripada 100 dinar. 1 dinar adalah uang emas berkadar 22 karat dengan berat hampir 4 gram. Dalam puncak penderitaan itu, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Ya'juj dan Ma'juj dilenyapkan, dan Allah pun mengabulkan permintaannya. Tiba-tiba mereka dihinggapi penyakit semacam ulat yang menggerogoti leher dan mereka jatuh bergelimpangan di tempatnya masing-masing. Riwayat lainnya menyebutkan mereka dihantam oleh angin puyuh yang pernah menghancurkan kaum 'Ad, dan hanya dalam waktu 1 jam tidak satu pun dari mereka yang masih hidup. Nabi Isa dan kaum muslimin lainnya langsung sujud syukur, tetapi permasalahan belum selesai sampai di situ. Begitu turun dari Bukit Tursina, mereka sangat terganggu dengan adanya bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mungkin mereka kuburkan secara normal karena begitu banyaknya.
Lagi-lagi Nabi Isa berdoa kepada Allah dan Allah mengirimkan ribuan burung sebesar unta yang berwarna hitam dan berparuh besar. Dengan paruhnya mereka membawa bangkai-bangkai itu ke tempat yang tidak dihuni manusia. Dalam riwayat lainnya disebutkan bangkai-bangkai itu dibuang ke laut untuk makanan ikan-ikan dan penghuni laut lainnya. Namun walau bangkainya telah lenyap, tetapi kotoran Ya'juj dan Ma'juj itu masih berserakan di seantero bumi. Begitu juga dengan baunya yang menusuk hidung. Maka Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah dan Allah menurunkan hujan yang begitu derasnya, membersihkan dan menyucikan bumi seperti sedia kala. Tetapi baunya tidak bisa lenyap begitu saja. Diperlukan waktu 7 tahun sampai bau Ya'juj dan Ma'juj itu benar-benar hilang. Terkadang dibantu dengan menyalakan api untuk mengurangi baunya. Tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, ada juga sekelompok ulama yang menganggap bahwa nama itu hanyalah istilah untuk suatu bangsa yang suka menyerang, mengganggu atau membantai bangsa lainnya. Seperti misalnya pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu yang pernah menghancurkan hampir separuh Asia, termasuk Imperium Islam saat itu. Berikut simbol-simbol dan buku-buku ilmu pengetahuan. Tetapi mayoritas ulama menolak pendapat ini karena jelas-jelas Al-Quran dan beberapa hadis sahih menjelaskan keberadaannya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Hanya demikianlah uraian singkat tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan tambahan ilmu bagi kita semua. Di mana ada kesalahan dalam penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf atas apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.